Korea Selatan. Budaya Korea sekarang sudah menjamur ke seluruh dunia. K-pop, K-drama, K-food, apalagi masih banyak. Termasuk bangunan-bangunan arsitekturnya yang bisa menginspirasi Anda untuk bisa membuat gedung atau rumah Anda menjadi lebih estetik, baik di bagian interior maupun eksterior. Bersama saya RG, kita akan bagikan 10 bangunan terkenal di Korea yang bisa jadi inspirasi Anda untuk merubah bangunan Anda menjadi lebih menarik di bagian interior maupun eksterior. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga bagikan video ini buat orang-orang yang mungkin suka dengan tema-tema konstruksi, bangunan, dan desain interior maupun eksterior agar bisa bermanfaat. Dan terus tonton sampai akhir. Yang pertama kita punya Gyeongbokgung Palace. Di masa jayanya, Gyeongbokgung memiliki 330 bangunan dengan 3.000 staf yang melayani keluarga kerajaan. Tetapi sementara para kasim, selir, ahli matematika, cendekiawan, dan bangsawan semuanya telah digantikan oleh banyak turis yang berkunjung sepanjang waktu. Masih mengejutkan membayangkan bagaimana istana Gyeongbokgung pada tahun 1500-an. Sebagian besar dari apa yang Anda lihat saat ini adalah rekonstruksi struktur aslinya karena bangunan telah dihancurkan dan dibangun kembali selama bertahun-tahun. Merasa seperti seorang raja saat Anda menjelajahi lorong dan koridor istana yang murah hati ini. Oke, yang kedua kita punya National Museum of Korea. Museum Nasional memiliki potongan budaya Korea dari lantai ke lantai, mulai dari prasejarah hingga tahun 1900-an. Saat mengunjungi museum ini, sebaiknya luangkan waktu Anda karena Anda tidak ingin melihat-lihat semua pameran. Tetapi jika Anda memiliki hal-hal lain dalam rencana perjalanan Anda untuk hari itu, pastikan Anda pergi ke harta karun emas dari makam besar Hwang Ham dan pembakaran dupa Baekje di lantai dasar. Ada kafe, restoran yang terhubung dengan museum ini jika Anda juga ingin bersantai sejenak. Lotte World Tower. Salah satu tambahan terbaru dalam landscape kota Seoul, Menara Lotte World dengan cepat menjadi bagian ikon kota karena merupakan bangunan tertinggi ke-6 di dunia, yang juga menjadikannya gedung pencakar langit tertinggi di Korea Selatan. Lotte World juga memiliki dek observasi tertinggi di dunia yang disebut Seoul Sky, yang memiliki galeri seni, hotel, komplek Lotte World Mall, dan skywalk berlantai kaca. Luangkan waktu Anda saat Anda menikmati semua yang ditawarkan di gedung ini. Oke, yang keempat, Deoksugung Palace. Ini adalah satu-satunya istana di antara 5 istana Korea yang dapat dikunjungi pada malam hari. Pada malam hari, pepohonan dan istananya sendiri diterangi dengan lampu peri, dan Anda dapat berjalan-jalan dengan bebas di lapangan. Bisa dibayangkan betapa romantisnya itu. Ini juga mungkin yang paling tidak tradisional di antara istana-istana, dengan bangunan neoklasik bergaya barat bercampur dengan struktur yang lebih tradisional diilhami Tiongkok. Jika Anda punya waktu untuk menunggu, saksikan pergantian penjaga pada pukul 2 siang dan sekitar setengah 4 sore. Sungguh pemandangan yang menarik untuk disaksikan. 63 Building. Menara gedung 63 di Pulau Yudio adalah ikonik yang terkait dengan Olimpiade musim panas tahun 1988 yang diselenggarakan oleh Korea Selatan. Pada saat itu adalah bangunan berlapis emas tertinggi di dunia. Meskipun telah diambil alih oleh gedung pencakar langit lainnya, namun terlihat mengesankan hingga hari ini. Menara ini mendapatkan kembali popularitas ketika menjadi ikon untuk sampul SimCity 3000 Unlimited. Yang keenam ada Cheongdokgung Palace. Istana ini dikatakan sebagai yang terindah di antara 25 istana utama, dengan pemandangan gunung yang spektakuler di belakang dan sungai di depan. Cheongdokgung adalah contoh utama dari bangunan Korea yang memiliki fungsi atau feng shui yang bagus. Jelajahi halaman, koridor, dan pepohonan yang terawat indah.
Anda juga dapat melihat cuplikan tempat tinggal keluarga kerajaan meskipun Anda tidak dapat benar-benar mengaksesnya. Yang ketujuh ada Lium atau Samsung Museum of Art. Mungkin simbol paling tepat dari Korea modern, Museum Seni Samsung adalah permata arsitektur kontemporer yang bersih yang menampung ratusan lukisan Korea, logam dan kerajinan kayu, kaligrafi, keramik, dan seni Buddha lainnya. Jika Anda ingin tur yang lebih terkurasi, kunjungi selama akhir pekan di mana ada tur 1,5 jam yang dijadwalkan dalam bahasa Inggris. Jika tidak, ada panduan audio yang dapat Anda sewa saat Anda masuk. Habiskan 1 atau 2 jam di Dongdaemun dan cari tahu apa yang ditawarkan kompleks budaya ini. Ada galeri, toko desain, taman, museum, dan bahkan kamp militer abad ke-16. Dongdaemun dirancang oleh mendiang arsitek terkenal Zaha Hadid. Dan saat mereka menggali beberapa ruang untuk mempersiapkan konstruksi, bagian dari Korea lama termasuk tembok kota Seoul digali. Sejak itu telah diintegrasikan ke dalam desain kompleks. Buat kalian yang suka K-pop pasti tahu ini, Seoul City Hall. Balai kota Seoul baru-baru ini dibangun kembali untuk menambahkan lebih banyak fitur di dalam struktur, seperti dinding ramah lingkungan yang merupakan taman vertikal yang mencapai hingga 7 lantai. Ada juga instalasi seni mengesankan yang terbuat dari balon putih bengkok yang disebut Metaseosa Seoul. Dan jika Anda ingin melihat-lihat sisa instalasi balai kota, Anda bisa naik lift kaca hingga ke lantai 8 di mana galeri Sky Plaza berada. The last but not least is Seoul Tower. Menara Namsan atau Menara Seoul adalah titik tertinggi kedua di Korea Selatan setelah bangunan lain dalam video ini, yaitu Menara Lotte-World. Anda dapat naik kereta gantung untuk mencapai menara di puncak Gunung Namsan dan dihadiahi pemandangan kota serta gunung tempat menara itu berada. Pada malam hari, menara menyala, jadi menyenangkan juga untuk melihatnya dan saat itu juga nggak terlalu ramai. Oke, gimana? 10 bangunan di Korea yang terkenal tadi, apakah sudah mulai menginspirasi Anda untuk interior, eksterior, ataupun pengen mirip banget bangunannya seperti itu, atau kira-kira cocok nggak ya? Kalau interior desain eksteriornya diterapkan di hunian Anda bisa tanya-tanya langsung karena kita udah cantumin alamat dan kota kita langsung di kolom deskripsi, oke? Dan mungkin kalian punya masukan untuk kita bahas apa lagi tentang dunia konstruksi ataupun di luar dunia konstruksi. Karena kita punya 2 segmen, yaitu Nicky for tentang dunia konstruksi dan juga Nicky for Entertainment, di mana kita membahas apapun dunia entertainment yang sedang hits sekarang. Jadi kalian jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe di video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dari video-video Nicky for selanjutnya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya RG pamit. Bye.